Halo dokter, ada pasien dokter datang dengan keluhan sesak nih. Dokter bakal ngapain? Yes, pastinya kita akan periksa airway, breathing, dan circulation ya dok. Kita lihat dulu apakah ada benda yang mengganggu jalan napas sehingga membuat pasien sesak. Terus, cek juga gimana laju pernapasannya, saturasi oksigen, tekanan darah, dan pulsasi nadi. Kalau pasien stabil, kita lanjut cek lebih dalam ke pemeriksaan toraks. Umumnya, kita cek IPPA, yaitu inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Namun kali ini, kita lebih fokus pada pemeriksaan akusasi ya dok. Sebelum kita melakukan pemeriksaan fisik pada pasien, berikut hal yang harus kita lakukan. Pertama, jangan lupa untuk menjelaskan tujuan, prosedur, dan komplikasi pemeriksaan yang akan kita lakukan. Kedua, setelah itu, kita bisa meminta informed consent pada pasien. Ketiga, pemeriksaan yang dilakukan harus di tempat yang privat, penerangan cukup, dan nyaman bagi pasien. Sebelum pemeriksaan, minta pasien dalam posisi Fowler, yaitu posisi pasien setengah duduk di atas tempat tidur membentuk sudut sekitar 45 derajat. Pada pemeriksaan posterior dada, pasien dapat diminta untuk duduk. Setelah itu, minta pasien untuk angkat baju hingga setinggi dada. Selanjutnya, kita inspeksi apakah ada distensi vena jugular, bentuk dada, tanda memar atau luka, pergerakan dinding dada, dan retraksi iga. Beberapa kelainan dapat terlihat pada inspeksi dada, seperti spider nevi yang ditemukan pada pasien sirosis hati. Bentuk dada barrel chest umumnya pada pasien PPOK, dan retraksi iga dapat terlihat pada kondisi asma, bronkiolitis, dan pneumonia. Sebelum auskultasi, ingatkan pasien untuk tidak berbicara selama auskultasi karena akan mengganggu pendengaran di stetoskop. Letakkan diafragma stetoskop pada bagian dinding dada sisi apeks paru. Minta pasien untuk inspirasi dan ekspirasi melalui hidung. Lanjutkan auskultasi pada semua lobus paru dan membandingkan suara paru kanan dan kiri. Pada pemeriksaan paru bagian posterior, minta pasien untuk duduk dan menyilangkan kedua lengan pada dada agar skapula terbuka. Lakukan auskultasi pada semua lobus paru dan bandingkan suara paru kanan dan kiri, dimulai dari apeks paru. Waktu auskultasi, dokter perlu catat nih, apakah dokter mendengar suara wheezing, crackles, egophony, pleural wheezing rap, petroleoquic whispers, atau suara paru menurun, bahkan nggak ada. Yuk kita bahas satu-satu. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Awamedica? Di website Awamedica, tersedia nih e-course untuk berbagai bidang, yang narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Awamedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Awamedica sekarang. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai jenis-jenis suara paru. Yang pertama, wheezing. Suara ini akibat getaran dinding saluran napas yang menyempit saat udara lewat dengan kecepatan tinggi. Umumnya terjadi pada pasien PPOK atau asma. Suara ini namanya crackles. Crackles di textbook sering disebut sebagai ronki atau rales. Suara ini terjadi akibat adanya cairan pada bronkiolus atau alveolus. Cairan tersebut dapat berupa darah, pus, atau idem. Ini namanya stridor. Stridor merupakan suara napas khas yang tinggi, keras, dan terdengar saat pasien sedang inspirasi atau ekspirasi. Suara ini berasal dari obstruksi pada saluran napas atas, seperti pada laring atau trakea. Kondisi ini sering memerlukan penanganan segera. Berikutnya, suara pleural Fricksedrap. Suara ini terjadi akibat suara gesekan yang terjadi saat lapisan pleura mengalami gesekan satu sama lain. Suara terdengar seperti gesekan kertas atau kulit yang kering dan mungkin lebih jelas saat pasien bernapas dalam. Pleural Fricksedrap dapat mengindikasikan peradangan atau iritasi pada pleura, seperti pada pleuritis. Lalu, ada suara paru tidak terdengar atau suara paru menurun. Hal ini terjadi akibat adanya hambatan pada transmisi suara paru. Hambatan pada saluran napas dapat berupa 1. Udara seperti pada pneumotoraks. 2. Bola besar atau cairan yang terjadi pada efusi pleura. 3. Adanya benda asing pada saluran napas atau intubasi yang tidak benar. 4. Kolaps selang pada kasus asma berat atau PPOK. Nah, terakhir ada pemeriksaan akusasi dengan mendengar suara pasien yang egophony dan petroleoquic whispers. Pada orang yang sehat, suara ini tidak dengar. Namun, ketika konsolidasi atau cairan menggantikan udara di parenkim paru,
suara ini dapat ditransmisikan dengan lebih baik. Saat auskultasi, minta pasien untuk mengucapkan E. E akan berubah menjadi A dengan suara yang memiliki kualitas sengau atau mengembik seperti mengembiknya kambing. Ini namanya egofoni. Egofoni terlihat pada kasus eksklusi pleura dan konsolidasi paru karena terdapat peningkatan gelombang suara melalui cairan atau jaringan paru. Lalu, minta pasien untuk berbisik 1, 2, 3 atau 99 dan terdengar suara yang jelas dan dapat dipahami saat pasien berbisik. Umumnya tidak jelas dan tidak dapat dipahami. Suara ini disebut pectoriloquy whispers yang terdengar pada kasus konsolidasi paru. Itu dia temuan pada auskultasi paru dan kemungkinan penyebab yang perlu kita pikirkan saat ketemu pasien yang sesak. Like dan share video ini ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alomedica dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter Anda dalam genggaman, salam Alomedica.